Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang uninformed search, di mana kali ini metode deep first search. Berbeda dengan metode breadth first search, di dalam metode deep first search ini penelusuran solusi dilakukan secara mendalam terlebih dahulu, yaitu proses pencarian akan dilakukan pada semua simpul anaknya terlebih dahulu sampai terdalam, kemudian akan diteruskan pencariannya ke simpul-simpul yang selevel dengan induknya. Ya. Secara sederhana, metode deep first search ini atau DFS ini algoritmanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan simpul akar ke dalam stack. Jadi kalau di BFS kita menggunakan metode antrian, tetapi kalau di DFS kita menggunakan metode tumpukan atau stack. Langkah kedua adalah ambil simpul atau node dari stack teratas. Ya, karena stack itu logikanya adalah ngambil tumpukan yang teratas. Ya. Kemudian dieksekusi atau dievaluasi. Ya. Jadi yang masuk terakhir itulah yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Seperti logikanya tumpukan piring, ya, yang dicuci terakhir akan menempati posisi teratas di dalam tumpukan piring yang sudah dicuci. Di langkah kedua, ambil simpul atau node dari stack teratas, lalu evaluasi atau cek apakah simpul tersebut merupakan solusi yang dicari. Langkah ketiga, jika simpul merupakan solusi, maka pencarian selesai dan hasil dikembalikan atau dipresentasikan. Langkah keempat, jika simpul bukan solusi, maka seluruh simpul anak dimasukkan ke dalam stack, ya, berurutan. Jadi yang terakhir nanti akan berada di atas. Yang kelima, jika stack kosong dan setiap simpul sudah dicek atau dievaluasi, maka pencarian selesai. Langkah keenam, ulangi pencarian mulai dari langkah kedua. Begitu seterusnya sampai dua kondisi, ya, terpenuhi salah satunya, yaitu stack yang simpul yang dievaluasi adalah solusi yang diharapkan, atau sudah tidak ada lagi simpul yang harus dievaluasi. Nah, untuk keuntungan dan kelemahannya dari metode DFS ini adalah sebagai berikut. Ya, keuntungannya satu, membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya simpul-simpul pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Yang kedua, secara kebetulan metode DFS ini akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Jadi solusi yang pertama yang ditemui itulah yang akan dijadikan outputan. Jadi tidak perlu mengevaluasi solusi yang lainnya. Nah, kemungkinan solusi yang diperoleh adalah solusi yang terbaik, tapi juga bukan yang terbaik. Ya. Yang penting solusi yang ditemukan pertama kali itulah yang dijadikan output. Kelemahan dari metode ini, yang pertama adalah memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Ya, yang kedua hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian, entah itu yang terbaik atau mungkin yang tidak terbaik. Yang penting adalah solusi dari pemecahan masalah. Nah, untuk memperjelas teori ini atau algoritma ini, coba kita bahas contoh berikut. Ya. Misalkan diketahui pohon pelacakan seperti gambar 29 ini, ya, yang akan kita implementasikan algoritma DFS untuk mencari solusi, ya, mulai dari simpul S sampai simpul G, ya, bagaimana move on-nya, pergerakannya, gitu ya.
dari proses pencarian ini. Pada iterasi pertama, ya, beri tanda batas pada stack. Ya. Ini batasnya ini. Ya, kalau ini tutup stacknya ya, penutup stacknya. Jadi batasnya yang ini yang dimaksud. Kemudian masukkan simbol S ke dalam stack. Ya, jadi batas dulu, baru dimasukkan simbol S dalam stack. Representasi keadaan dalam pohon pelacakan semacam ini. Gitu ya. Kemudian keluarkan S sebagai satu-satunya simpul yang ada di stack dan lakukan evaluasi, di mana S bukan goal. Dan S mempunyai anak A dan B. Ya. Beri tanda batas dulu terhadap stack sebagai pembeda bahwa A dan B merupakan simpul yang berada di level bawahnya S. Jadi di dalam stack sekarang ada dua pembatas, kemudian dua simpul A dan B. Cara memasukkan simpulnya berbeda dengan cara kita memasukkan simpul pada metode BFS, yaitu metode antrian. Kalau di sini kan metode tumpukan ya, jadi yang dimasukkan adalah dari sebelah kanan dulu, karena B ini anak kanan dari S, kita masukkan B-nya dulu, baru anak kiri dari S yaitu simpul A baru dimasukkan. Nah, evaluasinya nanti akan berbeda dengan metode antrian. Nah, karena di sini adalah stack, maka nanti yang akan dikeluarkan adalah A dulu, karena pintu masuk dan keluarnya cuma satu, yaitu sebelah kiri. Kalau metode antrian, pintu masuk dan keluarnya berbeda, yaitu pintu masuknya dari sebelah kiri, pintu keluarnya sebelah kanan. Ya. Sebetulnya stack ini harus digambarkan secara vertikal, tidak secara horizontal semacam ini ya. Tapi karena keterbatasan halaman atau batasan ininya penampilannya, maka ditampilkan secara horizontal. Ya. Karena S sudah dievaluasi ya, dan bukan goalnya, maka dimasukkan ke dalam anggota solusi sementara. Representasi pohonnya adalah semacam ini. S sudah dievaluasi. Berikutnya yang akan dievaluasi adalah simpul A sebagai anak dari simpul S. Ya, iterasi kedua, ya, A dikeluarkan dari stack dan dievaluasi atau dicek. Ya, lewat kiri ya. Nah, ternyata A juga bukan goal. A punya anak C dan D. Ini dimasukkan ke dalam stack, tapi diberi pembatas terlebih dahulu karena sudah beda level dengan simpul A. Jadi masukkan pembatas terlebih dahulu. Masukkan pembatas terlebih dahulu, kemudian secara berurutan ya, dari simpul yang kanan sampai ke kiri kita masukkan ke dalam stack, yaitu stack simpul D dan simpul C. Ya. Sekali lagi cara memasukkannya beda dengan metode antrian pada metode BFS yang lalu. Itu ya, karena A punya anak, maka A dimasukkan ke dalam solusi sementara ya, anggota solusi sementara. Solusi sementaranya sekarang S A. Representasi pohonnya semacam ini, jadi pergerakannya dari S ke A. Nah, nanti pada iterasi berikutnya movementnya atau pergerakannya dari simpul A itu ke C ya, ke anaknya, bukan ke B sebagai simpul yang selevel seperti pada metode BFS ya. Makanya dari itu dinamakan metode ini adalah metode deep first search atau kedalaman terlebih dahulu ya, yaitu mengevaluasi anaknya sampai level terdalam. Itu ya. Jadi C-nya dikeluarkan dulu pada iterasi ketiga, kemudian dicek apakah goal atau bukan.
Karena C bukan goal dan C punya anak, C tidak punya anak, jadi tidak ada yang dimasukkan ke stack, ya. Berarti langsung mengevaluasi simpul selevelnya, selevel dari C, ya, bukan yang selevel dengan A, simpul orang tuanya, ya. Kita ke D, ya. Berarti ini C adalah simpul terdalam dari turunan A sebelah kiri. Nah, sekarang beralih ke turunan A, simpul turunan A sebelah kanannya, gitu ya, yang selevel dengan simpul C. Nah, di stacknya juga di sini memang ada D yang harus dievaluasi, ya, dikeluarkan dan dievaluasi dari stack, gitu ya. Coba perhatikan di iterasi keempat ini, keluarkan D dan cek, ya. D bukan goal, ya. D tidak punya anak seperti halnya simpul C tadi, ya. Nah, Oke, kemudian ini kondisi stack sampai di sini, ya. Kemudian ini karena D tidak punya anak, maka D tidak dimasukkan ke solusi sementara. Yang C tadi juga begitu, sehingga solusi sementaranya masih S dan A, ya. Oke. Representasi pohonnya semacam ini. Jadi sampai di sini kita sudah mengevaluasi simpul S, A, C, dan D. Ya, perhatikan pergerakannya S, A, C, kemudian D. Karena simpul C dan D tidak punya anak, maka proses evaluasi simpul-simpul anak dari A selesai, cukup, ya, tidak ke bawah lagi. Oke, kita lihat berikutnya. Di iterasi kelima, kita menemukan tumpukan teratas dari stack adalah pembatas, ya, pembatas di sini. Keluarkan tanda batas dari stack dan gunakan untuk menghapus solusi sementara satu huruf, ya. Jadi pembatas ini kita gunakan untuk mencoret simpul A dari solusi sementara. Kenapa? Karena dari simpul A dan keturunannya ke bawah tidak menemukan solusi, ya, sehingga A dianggap bukan bagian dari solusi permasalahan yang kita cari, ya. Saya harap sampai di sini Anda memahami, ya. Nah, berikutnya di iterasi ke-6, ya, yang berada di tumpukan teratas dari stack adalah B, ya. B kita keluarkan, kemudian kita evaluasi atau kita cek. B bukan goal, ya, dan B punya anak E dan F, ya. E dan F ini kita masukkan ke stack dengan terlebih dahulu kita berikan pembatas, ya, ya, dan masukkan ke stacknya juga. Jadi pembatas terlebih dahulu, kemudian E dan F-nya kita masukkan, ya, dari kanan dulu, ya. Jadi F dulu yang dimasukkan, kemudian E-nya yang dimasukkan, ya. Jadi ini penting urutannya sehingga tidak salah, ya. Karena B punya anak, maka B dimasukkan menjadi anggota solusi sementara, sehingga solusi sementaranya sekarang ada S dan B. Representasi pohonnya semacam ini, ya, pelacakannya. Jadi dari pelacakannya dari S, A, C, D, kembali lagi ke A untuk mengevaluasi simpul yang selevel, yaitu B. Pada iterasi ke-7, ya, kita menemui bahwa E ada di puncak stack, sehingga E ini harus dikeluarkan, ya, dan dievaluasi atau dicek, ya. E ternyata bukan goal. E punya anak H dan G, ya, dimana nanti H dan G ini dimasukkan dalam stack, namun sebelumnya kita beri tanda pembatas, ya, sehingga posisi stacknya atau kondisi stacknya semacam ini. Setelah F ada pembatas, kemudian G dan H, ya. Karena E mempunyai anak, maka
E kita masukkan ke dalam anggota solusi sementara, sehingga solusi sementaranya adalah S, B, dan E. Representasi pohon pelacakannya semacam ini pergerakannya, dari S, A, C, D, kemudian ke B. Ya. Dari B dibaca ke E. Ya. Nah, ya. Nanti pergerakannya pasti ke H dulu, bukan ke F. Ya. E. Di iterasi ke-8 kita menemui puncak steknya adalah H. H ini kita keluarkan untuk kita evaluasi atau kita cek. H ternyata bukan goal juga, namun tidak punya anak. Ya. Jadi tidak ada yang dimasukkan ke stek. Ya. Jadi nanti steknya seperti ini. Tuh. Dan H tidak dimasukkan ke dalam anggota solusi sementara. Representasinya dari pohon penelusurannya adalah semacam ini ya. Oke. Berikutnya akan kita baca G ya, karena H tidak punya anak ya. G adalah simpul atau node yang selevel dengan H. Pada iterasi ke-9 kita menemukan bahwa G merupakan simpul yang berada di puncak stek. Ya, kita akan keluarkan dan kita cek. Nah, ternyata G sama dengan goal atau solusi yang kita harapkan. Ya, sehingga masukkan juga menjadi anggota solusi. Ya, karena sudah menemukan solusi, maka solusi sementara sekarang menjadi solusi. Ya, macam ini. Jadi solusinya ya, dari S sampai goal melalui jalur S, B, E, G atau S, B, E, G. Ya. Nah, begitulah metode DFS dalam menemukan solusinya. Sampai di sini terlebih dulu materi kita. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.